Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan para santri sekalian, semua yang kita dapati, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, itu kita dapat dari khazanah Allah. Kita dapat dari kudratnya Allah. Hanya Allah yang bisa memberi, selain Allah nggak bisa beri. Allahnya itu bagaimana kita dapat mengambil segala yang kita inginkan dan menyelesaikan masalah kita itu dari kudratnya Allah. Itu maksudnya apa? Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, mengambil manfaat dari kudratullah. Jadi Allah ki kudrat se faida utana makhsus tariqah se. Itu dengan cara yang khusus, bukan cara yang umum. Amal kiraste se, yaitu dengan melalui amal. Amal itu harus dikuatkan. Kalau amalnya loyo-loyo, sonto-sonto loyo, nggak istiqomah, ya nggak bisa. Jadi ada usaha sebelum amal. Itulah namanya kerja. Sekarang kita anggap yang namanya kerja itu ngajar di sekolah, di pesantren, dagang, bertani di sawah. Sehingga kalau tabrakan kerja-kerja itu dengan kerja dakwah, dengan mudahnya kita tinggalkan kerja dakwah karena kita anggap itu bukan kerja. Dari situ kompor saya tidak nyala. Padahal syarat pertama amal itu dapat ada kelayakan membuka khazanah Allah adalah tidak boleh ada harapan sedikit pun kepada selain Allah. Maka alaik ini harus putus. Hubungan kita dengan siapapun, ta'aluk kita dengan siapapun, itu harus diputuskan dulu. Nah sekarang keluarnya kita dari pesantren, keluarnya kita dari masjid. Kalau kita ketemu dengan orang-orang kaya, kalau kita ketemu dengan pejabat-pejabat, kemudian hati kita mulai bergantung kepada mereka, mulai ada harapan kepada mereka. Enggak ada sifat istighna anil khalqi, enggak ada sifat wara. Maka Buya Mufassir mengatakan ulama yang tidak punya sifat wara, dia lebih rakus dari serigala. Lebih rakus dari serigala. Mulai ada harapan kita kepada dia untuk jadi donatur. Mulai kita mau dekat dengan dia supaya kebutuhan-kebutuhan kita itu tinggal kita ngomong sama dia, tinggal telepon dia, dia kasih kita. तो तेरे इस बात का मतलब ये है कि उनसे मेरे लिए हलवा मन बनेगा, तेरे दिल में बूद बन रहा है. Ya ini maksudnya semua kebutuhan-kebutuhan kamu selesai dari dia. Dengan itu secara tidak langsung kamu telah membentuk patung yang baru di hati kamu. Ini di Pakistan, di Istimewa Rewin. Ini saya minta izin sama Dewan Suro, saya tidak ke Istimewa Rewin. Saya mau ikut Zulhudama. Dan saya berlindung kepada Allah
karena saya tidak punya uang sekarang maka saya tidak berangkat. Nauzubillah minal fulus. Kalau niat pasti Allah akan pahamkan bagaimana saya dapat. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada jalan itu. Tapi salah satu faktor di samping mau ikut Jurku Dama nanti bulan Februari, faktornya adalah kegoncangan pondok ini, peristiwa putra putri. Sekarang saya punya waktu sampai tanggal 22 atau 23. Kemarin diputus di Rewin, suruh safari lagi tanggal 24 November ke Kalimantan, NTB, NTT, Ambon, Sulawesi, Ambon, Papua sampai bulan Januari. Ada jeda sedikit 5 hari kan atau 1 minggu, terus Munas. Sekarang tanggal berapa? 4 6 24 dikurang 6 berapa? 18 hari. Potong 3 hari mau keluar Masturah. 15 hari sama antum. Kita keluar untuk dakwah. Bukan kita keluar untuk terdakwah. ये सब गैर है, pabrik, kapling, toko, pejabat, itu semua adalah ghairullah, selain Allah. जिनके यकीन की जुल्मतें मेरे दिल में है, yang mana di dalam hati saya sudah ada itu kegelapan keyakinan pada selain Allah itu. Sudah ada sebelum saya keluar 3 hari, sebelum saya keluar 40 hari. Sudah ada keyakinan pada selain Allah itu di dalam hati. Maka saya keluar untuk mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah itu. उनके पास जाकर दिल की तस्दीक के साथ उनसे होने की नफी करो. Maka sesuai dengan bayan hidayah masyayikh, kita pergi ke mereka, pergi ke pedagang, pergi ke petani, pergi ke pejabat, pergi ke pegawai, pergi ke orang kaya. दिल की तस्दीक के साथ उनसे होने की नफी करो. Maka kita mulai dakwakan, ke insan nahi hota, dagangan tidak bisa datangkan keuntungan, sambil hati kita membenarkan yang kita dakwakan. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, hati bilang benar. Duit tidak bisa menyempurnakan keperluan, benar. Duit tidak bisa menyelesaikan masalah, benar. Duit tidak bisa membentuk kehidupan kita, benar. Obat tidak bisa menyembuhkan, benar. Dokter tidak bisa menyembuhkan, benar. Dil makari na kare, जुबान ये कहे कि तुझे कलिमत की जरूरत है और दिल ये कहे ए इंसान तुझे इस मदऊ की जरूरत है. Kita dalam berdakwah seakan-akan mulut ini berkata kamu perlu dengan kalimat dakwah ini. Tapi hati kita yang belum terbentuk keyakinan yang benar, keyakinan kita yang sudah rusak memang asalnya. Khuda ke samne makar nahi chal sakta hai. Kita nggak bisa tipu Allah. Allah tahu isi hati kita. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Isi hati kita Allah tahu. Padahal kalau kamu betul-betul terbentuk keyakinan kamu, nur kalimat masuk ke dalam hati kamu, dia sibuk terus dengan urusan dunianya. Tapi kalau hati kamu sudah terbentuk yakin pada Allah, dia akan jatuh di bawah kaki kamu.
Kamu tidak berharap dia, tapi dia terpaksa untuk meraih kesuksesan akan datang minta nasihat sama kamu. Dia akan serahkan waktu dan hartanya untuk kamu. Digunakan untuk apa ini? Supaya saya bisa berjaya, supaya saya bisa selamat. Man utiya Qur'an wa zanna anna ghairu utiya khairan minhu faqad istahza'a bil Qur'an. Siapa yang diberikan ilmu Al-Qur'an dan dia menganggap orang lain yang diberikan materi dan kebenaran lebih baik daripada apa yang diberikan Allah kepada dia, sungguh dia telah menghina Al-Qur'an. Itu hadirin dan para santri sekalian, kita keluar 3 hari. Kita keluar 40 hari. Kita pergi jaulah, pergi khususi. Unsep तो हर एक hakim tajir को दावत देने उन सब के यकीन निकालने जाओ. Maka kita dakwai semua. Ini rata-rata keluar di masjid aja. Kurang dakwah. Masjid juga tidak bicara tentang iman yakin. Pergi jumpa hakim, jumpa pedagang, jumpa petani, jumpa orang kaya, jumpa pejabat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan keyakinan kita kepadanya. Kita nafikan apa yang ada di tangannya. Tapi hati kita membetulkannya. Nanti dijelaskan, namun kita letakkan asbab kita dulu. Bukan menafikan asbab dia, pertama asbab kita dulu. Letakkan wajah kita di depannya, letakkan asbab kita dulu di depannya. Menafikan yang kita miliki dulu, itu yang dinafikan dulu. Unsab ka yakin del me pele se bara hua hai. Karena kita di pesantren ini, kita di masjid ini sudah terlanjur hati kita ini dipenuhi dengan keyakinan kepada asbab-asbab itu. Hati kita telah banyak dipenuhi dengan kegelapan asbab itu. Un butuh kodel senikalne kelie jauh. Maka kita keluar untuk mengeluarkan itu patung-patung itu. Dalam hati kita yang sudah kita rawat, kita pelihara sudah lama itu. Maulana Yusuf Pramatan mengatakan, para Anbiya alaihi salatu wassalam dikosongkan tangan mereka daripada asbab-asbab materi dan kebenaran, dan mereka diberikan tugas untuk mengeluarkan keyakinan atas materi dan kebenaran yang dimiliki oleh musuh-musuh mereka. Justru hari ini kita yang ditugaskan kerja, meneruskan kerja Anbiya alaihi salatu wassalam, patung pelihara keyakinan pada asbab-asbab materi itu, justru kita pelihara sejak kecil. Kita masukkan terus itu patung-patung dalam hati kita itu. Lihat ini, lihat itu, bicara ini, bicara itu, dengar sana, dengar sini, semua tentang materi, semua tentang asbab. तो बाज़ारों में दावत दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि अपना यकीन दुरुस्त करने के लिए है. Maka waktu kita jaulah, umumi, khususi, bukan untuk membetulkan keyakinan orang-orang yang kita datangi, justru kita keluar untuk membetulkan keyakinan kita. Jangan sampai kita tidak betul khurutnya kita, resep kita untuk islah diri itu nggak benar, karena kita keluar pakai maunya kita sendiri. Pakai maunya kita, bukan ikut arahan. Makanya dikatakan yang keluar itu umur 18 tahun, supaya jangan main-main waktu urut itu. Keluar mandi-mandi, keluar main bola. Bukan itu haram. Tapi kalau itu jadi menu utama, itu jadi pembicaraan, iman yakin gak dibicarakan, mugibat gak dibicarakan, dakwah tidak 4 jam, talim tidak 4 jam, bagaimana terbentuk keyakinan? Bagaimana akan ada islah? Tapi jadi permainan. Jadi kemarin yakin kita itu sebatas waharia atau sebatas bangunan di sekitar pondok ini. Tapi tatkala kita keluar 3 hari ke pelabuhan, mulai kerusakan yakin kita sampai di pelabuhan sana.
Berapa banyak materi dan kebendaan yang kita dapati dari Waharia sampai pelabuhan, sebanyak itulah kegelapan materi masuk ke dalam hati kita. Karena kita tidak niat untuk mengeluarkan itu dari hati kita. Nah, ustaz-ustaz perhatikan ini, kita jadi ambil dalam jemaah itu. Amanat kita kepada jemaah yang kita bawa ini. Yakin kita, anggota kita terbentuk tidak? Keluar tidak kebesaran san Allah dari hati kita semua? Isi तरह से tu syirik pehle se bergia. Demikianlah penyakit syirik dalam hati kita. Penyakit ruhani yang paling besar, paling bahaya, syirik. Ada ketergantungan kepada selain Allah, ada harapan kepada selain Allah, ada yang kita besarkan selain Allah juga. Ini kalau kita keluar 3 hari, keluar 40 hari, makin besar lagi. Ya besar. उसकी दावत दे रहा है, उससे तेरे मसाला मुतालिक है न कि मदऊ से. Itu penting kita selalu buat dakwah, karena masalah kita bergantung sejauh mana makhluk ini keluar dari hati kita. Selama selain Allah ini tidak keluar dari hati kita, selama masih ada ketergantungan, harapan, kesan-kesan kepada selain Allah, masalah kita belum selesai. Jadi bukan masalah mad'u yang kita datangi, dia punya duit banyak, kalau saya dekat sama dia masalah saya selesai. Bukan itu. तबलीग में इस वक्त दावत देना सीख रही है, ये दावत उससे आएगी जिसके सामने मद'u की मफादत मिट्टी के बराबर हो. Itu hadirin dan para santriku sekalian, dakwah ini, masa kita dan dakwah ini adalah untuk belajar keyakinan.